Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi akhlaqi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-anwaru matayal qulubi. Pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa meneruskan majelis kita, majelis ilmu kita, majelis. Pada malam hari ini temanya Al-Anwaru Matayal Qulub, cahaya atau nur cahaya yang menjadi kendaraannya hati. Cahaya yang menjadi apa? Kendaraan hati. Innamal anwaru matayal qulubi wal asrar. Karena sesungguhnya cahaya-cahaya itu menjadi kendaraannya hati dan kendaraan kita untuk memahami rahasia-rahasia Allah. Wah, ini pelan-pelan saya terangkan, ini agak ya, agak butuh mikir, berat. Ya. Jadi nur atau cahaya ini apa namanya, kendaraan hati dan kendaraan untuk apa? Paham terhadap rahasia Allah. Ainal anwar al-ilahiyata allati taridu ala qalbil 'abdi wa tusallu ghaliban minar riyadat wal adkar. Jadi cahaya atau yang dikenal istilah lain adalah cahaya ilahiyah atau nur ilahiyah. Nur ilahiyah itu adalah nur yang mengajak atau membawa, mendorong kepada hatinya seorang hamba. Jadi hati istilahnya turbo untuk mendorong. Kalau motor itu bisa jalan kan ada pendorongnya. Kalau nggak ada pendorongnya ya nggak jalan. Mesinnya itu pendorong. Nah, seorang hamba ini akan mau menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu itu harus ada pendorongnya. Pendorongnya itu namanya nur ilahiyah. Nah, untuk mendapatkan nur ilahiyah ini, untuk bisa menghasilkan nur ilahiyah ini, ghaliban minar riyadhah, secara umum dihasilkan dari riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan-latihan spiritual. Ya, kalau Mbah Harto kalau ngomong spiritual. Nah, kan spiritual ya, spiritual. Nah, latihan spiritual. Ya puasa, terus sholat malam, ya zikir, tahajud, itu namanya olahraga ya. Olahraganya santri ya zikir itu, wirid, tahajud itu. Maka kadang kalau sungguh-sungguh berzikir itu sampai keluar keringatnya itu. Keluar keringat, karena ya olahraga itu. Ya. Nah, zikir, spiritual, puasa, ya 40 hari puasa mungkin, atau dalail Quran, ya, atau dalail khairat, ya, yang melakukan puasa-puasa, riyadhah, ya, apa namanya, ya pengalaman spiritual, zikir. Nah, itu akan menghasilkan nur ilahiyah. Nah, kalau kita yang sering perutnya kenyang, susah. Nah, yang sering benar-benar makan kayak saya ini, perutnya tambah besar. Ya, ini kayaknya berat sekali kalau ngelihat ini. Ya, karena harus banyak riyadhahnya, harus banyak latihannya, spiritualnya harus dipertajam, zikirnya juga dipertajam. Nah, jadi itulah yang dinamakan matayal qulub, kendaraan hati. Ya. Jadi riyadhah tadi, puasa Senin Kemis lah kita latihan Senin Kemis. Ini santri rubat lama nih, karena ada santri baru, jadi kita nggak langsung puasa. Nanti kita akan mulai lagi nih kita ya, untuk melatih riyadhah. Tahajud juga masih beberapa santri ya. Jadi memang
ya memang harus begitu jalannya ya, untuk bisa mendapatkan nur ilahiyah. Sehingga dengan nur ilahiyah ini kita punya kendaraan. Nah, kalau kita udah punya kendaraan kan enak kan? Sama tuh siluha ilal matlub. Nah, kendaraan itu adalah kendaraan yang bisa membawa kita kepada apa yang kita cari. Maka zaman-zaman dulu, orang-orang dulu itu, zaman kerajaan itu pada melakukan yang namanya ritual pati geni ya. Ritual puasa nyepi ke mana itu ya, duduk semedi ya, kalau bahasa semedi. Ya benar kalau orang-orang dulu itu sakti-sakti. Nah, karena memang yang dia lakukan begitu. Kalau kita, dan lapar itu salah satu sunnah Rasulullah juga loh. Rasulullah itu lapar, Mas Dut. Sampai perutnya beliau tuh ganjel batu. Itu sunnah juga. Pernah nggak kita sampai perutnya keluar? Wah, pernah nggak begitu? Coba sekali-kali ikut sunnah Rasulullah yang lapar. Ya. Lapar kali sampai kempis ya, itu juga sunnah Rasulullah. Itu sing enak-enak wae sunnah Rasulullah apa? Mesti 4. Itu syahwatnya. Ya. Jadi itu ya, itu adalah kendaraan hati. Kalau kita sering riyadhah, sering nah, wa huwa dukhulu hadratul qurbi min alamil ghuyub. Nah, kendaraan itu, riyadhah itu, zikir-zikir itulah yang membawa kita masuk kepada kedekatan sang ilahi Rabbi ya. Bisa hadir, bisa merasakan dekat dengan Allah yang ya, alam-alam ghaib, alam-alam yang ya begitu. Ya, ini pelan-pelan saya ini ya. Jadi kalau kita sering begitu, jadi kalau kadang ada orang cerita yang sering ikut thariqah nih, mohon maaf ya, thariqah, orang-orang baru-baru ikut thariqah kan wiridnya semangat itu, wirid. Ya kan, duduk wirid. Nah, terus nanti cerita, wah aku semalam wirid itu koyo mabur, padahal semutan itu sikile. itu menemukan alamal ghaib, bukan ya, bukan. Ya, min alamil ghuyub, bukan. Saking suwe gak wiridan, lama gak zikir, terus zikir kan panjang itu ya, semutan sambil ngantuk. Jadi kayak aku melihat nur cahaya apa, itu ya kalau bagi yang sudah mursyid thariqahnya lewat ya itu bisa. Kalau yang baru-baru ini kan, yang ngomongin baru-baru, kadang aku ikut ini semalam ikut jamiah wirid, terus kemudian entah tertidur entah apa, Selasa terbang mengangkasa gitu. Nah itu betul ya, matoyal qulub, al-anwaru matoyal qulub, cahaya-cahaya tadi yang didapatkan dari zikir, dari riyadhah ya, itu betul bisa menjadi kendaraan kita menuju kehadiran Allah yang maha ya. Itu bisa, itu betul ya, betul itu bisa. Ayo coba ya, coba. Kama annal matiyata tusiru raqibuha ila matlubihi ya, sebagaimana kendaraan-kendaraan yang bisa membawa penumpangnya sampai kepada yang diinginkan. Nah, jadi memang jalan menuju Allah ya memang harus riyadhah, harus riyadhah, zikir jangan ditinggalkan, zikir ya. Yo monggo lah teman-teman mau zikir apa, zikir yang gampang boleh. Yang penting adalah bukan banyaknya, tapi istiqomahnya ya, istiqomah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi itu coba dirutinkan ya. Naik motor jangan lupa baca zikir kulhu ya. Lagi mau tidur baca kulhu, mau makan baca kulhu ya. Itu insyaallah kita terus itu bisa jadi matoyal qulub, bisa menjadi kendaraan hati kita sampai kepada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga waruhu, nah ini waruhu madamat muzlimatun bil ma'asi wa dzulum. Lah ruh itu kan kadang kita sering ngomongin ruh itu apa gitu ya. Ruh itu gimana sih, ruh itu seperti apa? Nah, ruh itu ya selagi kegelapan di dalam diri manusia itu, kemaksiatan, dosa-dosa itu banyak,
maka ruh itu dinamakan tusama nafsan. Maka ruh itu nafsu. Ruh itu nafsu. Nafsu itu ya ruh. Ya, nafsu. Tahu nafsu ya? Jadi kalau kita hidupnya penuh dengan maksiat, hidupnya dengan dosa, maka nafsu itu namanya. Apa? Namanya nafsu. Nah, nafsu. Nah, tapi kalau fa'in kanat tataqallabu bil ghaflati wal khudur. Ya, kalau fluktuatif. Kadang baik, kadang maksiat, kadang baik, bolak-balik gitu, ya. Nah, bolak-balik. Ya, maka itu namanya hati. Namanya apa? Hati. Nah, kalau mau ke sana bisa diikat. Mau ke utara, mau ke nafsu nggak jadi, diikat, set. Oh, nggak jadi. Mau ke barat diikat, set, nggak jadi. Itu akal. Akal. Jadi seperti onta. Kalau mau lari ke sana dicancang ya apa tuh? Gebet diikat bisa. Oh, itu akal. Ya, jadi apa tadi? Kalau maksiat tok itu ruh itu namanya jadi nafsu, ya. Tapi kalau bisa dikebet, bisa mau ke sana kebet, mau ke situ kebet, itu namanya akal. Nah, kalau kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, itu namanya hati. Apa? Namanya hati. Itu sama kolban. Nah, faidat ma'anat, ya, wastarohat min ta'abil basyariyah. Nah, ketika sudah istirahat dari sifat basyariyah, sifat kemanusiaan, tenang, ambil, berarti lepas dari basyariyah, itu namanya ruh. Dicabut dari badan, itu baru namanya ruh. Nah, pertanyaannya adalah ketika pada saat dicabut itu kondisi kita itu sedang gelap, sedang maksiat, berarti ya ruhnya dalam bentuk nafsu. Oh, ya itu sengsara terus itu. Su'ul khotimah jadinya namanya kan. Makanya namanya su'ul khotimah. Nah, ketika pada saat lagi baik, bercahaya, terus kok meninggal, maka disebut husnul khotimah. Nah, jadi ruh itu gitu. Ya Allah, kamu mudah-mudahan ya kita harus hati-hati nih makanya menjaga tenang nih. Ojo nganti posisi kita itu posisi yang naudzubillah min dzalik ya, posisi su'ul khotimah ya, jangan sampai ya. Nah, faida sufat minal kadurat tusamma sirran. Nah, ketika bersih dari kotoran-kotoran tadi ya, suci, bersih, dibersihkan dari kotoran-kotoran dosa tadi, maka disebut sirron, disebut rahasia. Itu sudah pada level sir. Pada level apa? Sudah bisa kasfu. Nah, ya, nanti bisa sudah rahasia ya. Kita bisa melihat rahasia Allah. Ya, kita bisa melihat apa? Rahasia Allah. Nah, ya, tusamma sirron. Fa idza aradallahu ta'ala isala ila hadrati kunsi amaddaha biwaridatil anba. Nah, ketika Allah ingin menolong hambanya agar hambanya itu bisa pada level sirron, ya, pada level baik gitu ya, pada level memahami rahasia-rahasia Allah, maka apa yang dilakukan Allah? Ya Allah menolong dia dengan cahaya-cahaya hati itu. Dengan apa? Yang ngaji, belajar, zikir, dengan apa lagi tadi? Riyadhah, puasa. Berarti itu Allah sedang menolong kita kalau kita bisa puasa, kita bisa tahajud, kita bisa ngaji seperti ini. Ini sejatinya itu Allah sedang menghendaki kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini alhamdulillah, maka kita nih masya Allah, alhamdulillah ini bersyukur sekali bisa hadir di majelis seperti ini ya. Bisa mendapatkan hidayah ngaji begini, itu masya Allah, syukuri dan pertahankan. Syukur itu bukan batas terima kasih, tapi begitu bilang terima kasih, alhamdulillah bangkit lagi menjemput karunia yang lebih besar lagi, biar menjadi bersyukur, lebih syukur lagi ya. Jadi orang kerja lagi,
Aku udah dapat 150.000, alhamdulillah lah. Aku besok nggak usah kerja, itu nggak bersyukur namanya. Menikmati dong, Pak. Hah? Menikmati. Nikmati hasil. Iya. Paham ya? Jadi gitu ya Allah ya. Ini pelan-pelan saya sampaikan, pelan-pelan. Nah, sehingga apa? Kalau sudah seperti itu ya, maka ya kita harus pertahankan apa? Hatta tasiru sirran min asrarir rububiyah. Kita harus pertahankan agar kita bisa menjadi ya melihat atau merasakan rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Ya, jero yang materi ini. Makanya tadi pelan-pelan. Pelan-pelan itu. Gampangannya gitu. Mudahnya itu riyadhah ya. Riyadhah. Lek misalkan kita lagi dilala kok yang bisnis atau yang usaha kok lagi sepi, anggap saja latihan prihatin, latihan susah. Oh ini tuh rasanya susah. Itu kalau yang misalkan ayah Mas Gun nukah kok lagi nggak ada yang merintah, nggak ada borongan bahasanya, just latihan lagi rasane wong ora ono gawean ki yo ngene. Dijadikan apa? Kendaraan latihan. Oh, bukan gerutu. Nah, kalau gerutu berarti nggak latihan. Oh, nyebet gawe kok ngene. Ora iso nyebet gawe ki piye? Sopo ya ono sing perintah sapa ini. Nah, itu gerutu. Gerutu ki ya mengangel. Biasa dapat gede kok dapat gede langsung wah itu namanya nggak latihan. Jadi jadikan apapun yang kita hadapi sebagai latihan. Sebagai apa? Latihan. Ya, jadi tidak harus apa? Bahkan tadi perut lapar pun jadikan latihan sebagai Rasulullah kan. Rasulullah itu masya Allah ya. Lapar sama diganjel nganggo bantu. Tapi kan umatnya susah ya sing gelem ngono kuwi. Pak Sule tahan tak kira-kira agak mangan rong dina rong ngene. Enggak mampu. 2 malam nggak makan, nggak minum aja lah, nggak makan pokoknya. Minum boleh lah, boleh. Minum kuat lah. Kuat ya, bisa dicoba nanti Bu Ita ini. Waktu Pak Sulaiman 2 hari nggak boleh kasih makan nasi, langsung kasihnya nasi. Namanya latihan kan. Kalau nggak telap ya makan. Kalau nggak telap ya makan, namanya latihan. Jadi ya Allah, niat latihan meniru Rasulullah. Kayak opo rasanya lapar ya. Ya, jadi kadang itu ya. Jadi itu. Ya, ini pelan-pelan ya. Jadi an-nuru junudul qalbi kama anna dzulmata junudun nafsi. Jadi nur ya, cahaya itu adalah tentara hati. Sebagaimana kegelapan itu tentara nafsu. Jadi terang, cahaya itu adalah tentara hati, tentara bagi hati, sementara kegelapan itu adalah tentara nafsu. Artinya apa? Kalau kita lagi ngaji, berarti Allah sedang mengawal kita dengan tentara-tentaranya, dengan pasukan-pasukan Allah, agar kita dikawal tetap berada dalam keadaan nur ilahiyah. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat yo, kalau kita lagi sedang tidak baik-baik saja dengan Allah, berarti kita juga punya tentara, tapi tentara-tentara yang yo koyo apa tentara sapa sing anu ni Gaza kayak nyerangi Gaza ya, nyerangi Palestina. Ya. Oh ini berarti junudun nafsi, tentara nafsu. Fa idza aradallahu ayyan sura abdahu amaddahu bijunudil anwar. Yaitu ketika Allah menginginkan ya, menolong hambanya, maka Allah berikan pertolongan dengan apa? Dengan tentara-tentara cahaya. Ya tadi, ini kita ngaji ini tentara. Kita sholat itu tentara kita sholat itu. Ya, kita amal baik, sedekah itu adalah tentara itu. Ya, tentara. Makin banyak amal-amal baik, maka makin banyak tentara-tentara cahaya hati kita. Ya, makin banyak kebaikan-kebaikan, maka seyogyanya kita dikelilingi oleh tentara-tentara yang siap membackup kita, Pak. Siap menolong kita. Bukan itu saja, wa qata anhu madadul wal aghyar. Bukan itu saja, Allah memutuskan
memutus, menjauhkan, ya, dari apa? Dari hal-hal yang sifatnya tadi bujuk rayu, tipuan, ya. Kadang kita rasa-rasa punya teman baik, tapi sejatinya itu bukan teman baik. Kenapa? Karena setiap saat dia bukan mengajak kita kepada takut Allah, tapi melenakan kita, lena sholatnya, lena ibadah lainnya. Itu bukan sejatinya teman. Berarti kita sedang mempersiapkan tentara nafsu. Kan sering kan gitu kan? Ya entah dalilnya opo, dalihnya apa, berteman terus akhirnya melenakan kita dari Allah. Ya itu, ya. Nah, kalau kita sedang tiba-tiba kok diputus dari teman kita, ya, teman kita, misalkan teman mancing lah misalkan, Pak Nando kan mancing gitu. Nah, tiba-tiba Pak Nando dikehendaki Allah untuk ngaji, terus diputuslah itu hubungan dengan teman-teman mancing. Temannya telepon, Nando, kamu kemana? Mancing lah ini. Enggak keren kamu sekarang, enggak kawan lagi lah kamu. Jadi gitu-gitu ini. Ya, biasa kan gitu kan? Oh, enggak keren Pak Nando lah, enggak mau lagi mancing sama saya. Sibuk ngaji kamu, lah putih kamu, lah hitam lagi. Ya. Lah itu sejatinya Allah sedang menolong kita, bukan menjauhkan temanmu sebenarnya. Sejatinya sedang apa? Sedang menolong kita mendekat kepada Allah, memunculkan tentara-tentara cahaya. Ya. Tapi kadang kan kita nggak nyadar ya. Atau misalkan ada kita punya harta, kok hilang hartanya, tak dicuri, tak apa, ya, tak dicuri. Sebenarnya sejati kalau kita mau diterima itu sebagai takdir, sejatinya kita sedang dijauhkan dari hal-hal yang mungkin harta itu kalau nggak hilang itu akan menjadi madarat buat kita. Ya. Misalnya, kasih contoh misalnya, sepeda motor atau sepeda ontel itu kita sayangin, hilang. Ya, sejatinya hilangnya itu sebenarnya apa? Allah sedang menolong kita. Kalau nggak hilang mungkin saja Pak naik sepeda mungkin nabrak sapi, geng, kan? Ya bisa saja karena sepedanya hilang kan nggak jadi dari sepeda. Tapi kalau kita nggak melihat jauh seperti itu, yo seakan-akan opo, itu jauh nggak sayang, itu harta kesayanganku malah hilang, diambil orang, kan gitu. Nah, jadi gitu ya. Ya Allah. Jadi kalau kita sedang dijauhkan dari hal-hal, ya apalagi jelas-jelas itu negatif ya, berarti itu seyogianya Allah sedang, sejatinya Allah sedang apa? Menolong kita. Ya, misalkan proyek, borongan, deal, nggak jadi gitu. Sejatinya sedang ditolong kita oleh Allah. Mana kalau nggak dibatalkan bisa jadi mungkin tersandung kasus korupsi misalnya. Ya. Itu ya. Jadi, nah seperti di sini katakan, yakni an-nur lil qalbi bimanzilatil junudi lil amir. Jadi hati yang tadi yang dijauhkan dan sebagainya itu ya, tentara-tentara itu bagi hati itu menduduki kedudukan seorang tentara pada panglimanya. Tentara kan punya panglima ya, punya komando kan. Jadi di mana ya yang namanya tentara sama komando ya itu kan pasti apa? Nurut sama amir kan? Nurut sama komandonya kan? Nah, pimpinannya kan? Nah, maka apa? Yutawassilu bihi ila maqsudihi min qahri a'da'i. Ya kalau panglimanya itu nyuruh perang dengan cara paksa untuk mendapatkan apa yang diinginkan, bisa enggak? Ya bisa kan? Ya begitu. Ya maka apa? Perbanyaklah tentara-tentara cahaya atau nur ilahiyah. Dengan banyak nur ilahiyahnya maka akan banyak komando-komando, panglima. Bukan saja tentara, tapi panglimanya juga ada. Insya Allah kita akan selamat. Nah, selamat dunia, selamat akhiratnya. Ya. Jadi itu ya teman-teman, yang nanti akhirnya dikenal kalau tentaranya buruk itu namanya nafsu ya, su ya, nafsu apa yang namanya su itu apa namanya ya,
al-amaratu bisu. Ya. Jadi begitu. Ada ya di sini apa? Perbanyaklah amal soleh, pikirnya, riyadhnya, biar banyak tentara-tentara yang siap membackup kita. Ya. An-nuru lahu al-kasyu. Ya. Nur itu ya itu dengan nur tadi, dengan nur ilahi, nur ilahiyah yang ada pada kita, banyak tentara-tentara hati kita, maka kita akan bisa kasyaf. Nah, ini kasyaf itu levelnya memang kasyaf itu bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Ya. Bahkan cara gampangane iso ndelok Pak Sulaiman ini jeroane opo ki paham. Itu kasyaf. Walaupun Pak Sulaiman enggak cerita, itu tahu. Pak Sulaiman mau ngomong apa itu tahu, di hatinya enggak diomongin pun tahu. Itu kasyaf. Wal basiratul laha ya, al hukmu. Nah, basirah ini hakimnya, ya. Basirah. Wal qalbu lahu al iqbal wal idbal. Nah, dengan hati ini maka bisa maju kerjakan atau bisa mundur, ya. Maka tadi hati kan gitu kan, apa? Masih ingat tadi hati apa? Yang kolban itu, yang hati itu gimana tadi? Yang dinamakan hati? Kalau kadang baik, kadang buruk, itu hati, ya kan? Kadang jahat, kadang baik, itu hati. Nah, kalau kita hatinya itu menjadi matoyal gulub, punya kendaraan hati tadi yang nur itu ya, maka apa? Kita bisa, oh ini harus dihadapi karena ini baik. Oh ini idbar, oh ini harus ditinggalkan. Itu begitu. Tapi kalau akal terus yo repot ya. Kalau akal terus tadi apa? Ya. Akal itu kalau akal tadi gimana? Ya. Seperti unta diikat, kalau nggak diikat nyedrak ya. Nyedrak apa? Hah? Nyentau kemana-mana gitu. Wah. Kayak unta kalau nggak diikat yo wes tentang mana-mana nabrak ya. Nah, jadi ini ditegaskan di sini. Al-aqwanu dhahiruha ya hirratun wa batinuha ibratun ya. Akwan itu seperti gini, istilahnya apa ya? Kenyataan. Kalau saya kasih contoh gini, gunung lah misalkan, gunung itu dhahiruha ya hirratun. Gunung itu dhahirnya itu menipu kan? Nah, apa namanya? Ya. Mengagumkan, menggiurkan, tapi coba didatangi. Nah, kalau dilihat kan gunung kan indah ya. Wah, kan. Tapi kalau ditengok deket, ada jurang macam-macam ya. Nah, itu. Nah, wabatin wa ibratun. Di dalamnya gunung itu banyak ibarat. Ibarat itu tolada, contoh, pelajaran-pelajaran. Ya. Coba kalau mau lihat di dalamnya kan banyak itu pelajaran-pelajaran. Ya, apa pelajarannya? Ya menjaga ekosistem hutan. Kalau tidak, yo hancur lebur. Apalagi kalau meletus, ya wah, banyaklah ibarat-ibaratnya. Ya. Nah, fanafsu tanduru ila dhahiri gharratiha. Nah, nafsu itu seperti gunung yang dilihat dari luar. Tampak dari luar itu nafsu. Enak memang ya. Gunungan tadi indah itu. Lah nafsu itu seperti gunung yang dilihat dari dohirnya, dari luarnya ya. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Dan hati itu loh, di dalamnya itu ibarat pelajaran-pelajaran di dalamnya itu hati. Ya, di dalam hati itu tuh di dalamnya itu. Nah, jadi harusnya kita gunung, kalau gunung itu misalkan kalau di laut ya, kalau di laut itu ada gunung es misalkan, apa gunung karang, batu karang naik dari permukaan laut. Yang nampak itu sedikit apa besar? Kecil kan? Tapi di bawahnya besar sekali. Gunung karang kan? Kalau dilihat dari laut
Tengok kan kecil aja, tapi di bawahnya, di dalamnya itu. Nah, banyak kita ini memikirkan hal-hal yang kelihatan, hal yang dohir, penampilan saja yang di luar. Harusnya di dalamnya itu yang kita pompa, kita isi, kita perbaiki, kita isi ilmu, kita kerahkan semangat juang untuk melakukan tahajud, pengen bangun di ya yo harus sungguh-sungguh, orang syukur bisa bangun, nggak iso yo. Ya jenenge, ya itu namanya enggak. Harusnya itu begitu meledak kan luar biasa hebatnya. Maka ketika nur ilahiyah ini sudah jadi, maka seluruh rahasia-rahasia itu akan tersingkap, ya kan? Rahasia-rahasia Allah akan tersingkap. Seperti tadi dari dalam kalau meletus itu, keluar semua kan. Isinya keluar kelihatan, ada lahar, ada apa namanya, asap mengebul, dibilangnya genderuwo, macam-macam itu. Wah, keluar semua. Rahasia-rahasia keluar semua. Nah, maksudnya itu. Ayo kita mudah-mudahan. Nah, sehingga pertanyaannya apa? Mata ausyaka min khalqihi fa'lam. Mata ausyaka min khalqihi. Kapan kamu akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dari makhluknya Allah? Ini seru ini. Kapan kamu akan meninggalkan kenikmatan yang sumbernya dari makhluknya Allah? Kapan? Kapan? Fa'lam innahu yuridu ayyaftahlaka babal unsi bihi. Ketahuilah bahwa Allah itu menginginkan engkau, menginginkan kamu, ya, membuka pintu-pintu kepuasan bersama Allah. Tapi kenapa kamu puasnya dengan manusia? Kapan kamu meninggalkan kepuasan-kepuasan bersama istrimu? Kapan kamu meninggalkan kepuasan-kepuasan bersama anak istrimu? Kapan kamu meninggalkan kepuasan-kepuasan bersama harta bendamu itu? Padahal Allah itu apa? Menginginkan. Allah itu menghendaki, dan Allah akan membuka untukmu kepuasan-kepuasan bersama Allah. Wah. Hai, terus. Pak Sulaiman bisa rong dino karo Puita, sanggup. Telepon terus ya Puita. WA terus. Bu, mana Bu? Oh, padahal ini pertanyaannya adalah mata hasaka min khalqi. Kapan kamu meninggalkan? Meninggalkan kepuasan-kepuasan bersama apa? Kepuasan-kepuasan dari makhluk Allah. Selama ini kita masih puas ya dengan makhluk. Bahkan kalau pas tidak memuaskan, kecewa. Iya Pak ya. Padahal itu belum apa-apa. Padahal Allah itu sudah menghendaki kita untuk apa? Ya, berpuas-puas bersama Gusti Allah. Dan Allah sudah membukakan pintunya itu. Nah, kapan kamu ya Allah, ini majelis tenan ya. Ini kalau di dalamnya dibaca lagi saya nggak sanggup ini. Ya Allah. Ya tasawuf yang ini Pak. Ya, tasawuf ya seperti ini. Ya, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wis gak penting Masku nyebut gawe, sing penting Gusti Allah. Nah, mulai kudu diimbangi dengan syariat. Ben nyambet gawe iku ya dadi jalan menuju Allah. Ya ini kerja ya itu memang syariat ya kerja. Walaupun mbok sampean enggak kerja, memang butuh wis njatai sakmono ya sakmono. Mbok kerja nanti kepala buat kaki kan buat kepala ya sakmono. Ning wajib hukumnya bekerja. Ikhtiar itu hukumnya wajib. Usaha itu wajib. Ya usaha wajib. Maka niati usahanya itu apa? Niat aku kerja untuk mendekatkan diri sebagai wasilah ben anakku bojoku enggak terlantar. Ben anakku kecukupan iso nyambet gawe, penak tenang, ibadah tenang. Ngono. Niate banyak orang-orang guru, wah nopo aku ben iso tuku kapal mabur. Ya, nanti dapatnya kapal. Yo kalau dapat, kalau enggak, habis enggak dapat kapal mabur, enggak dapat Gusti. Ya. Ini malam agak panjang, tidak apa-apa ya. Minta marotis sholat. Insyaallah minggu yang akan datang itu buah dari sholat. Apa sih buah? Buah dari sholat yang kita kerjakan itu apa buahnya?
Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Mudah-mudahan kita ya bisa istiqomah, bisa selalu semangat ya. Kita bisa selalu mendapatkan kelezatan belajar, nikmatnya belajar. Ya, kalau kita merasakan nikmatnya belajar, insya Allah senang ya, belajar. Dan insya Allah dengan wasilah senang belajar, senang ilmu, lahir generasi anak-anak kita, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sehat jasmani, sehat rohani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.